Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bay Story bersama saya Bayu yang akan membawakan cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menghibur teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Belenggu Pocong. Oh iya, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel Mas Bay Story agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Jika sudah, kita langsung masuk ke ceritanya. Bagaimana jika seorang ibu harus berjuang setengah mati menghadapi teror puluhan pocong yang telah mengincar kedua anaknya itu? Akankah mereka selamat? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kelam dan mengerikan yang terjadi pada tahun 2008 lalu di salah satu daerah bagian barat yang ada di Indonesia. Kejadian ini menimpa sebuah keluarga kecil yang hidup penuh kesederhanaan, dan saya akan menceritakan ini mulai dari awal-awal kebahagiaan mereka pada saat tahun 2003. Tentang bagaimana keluarga kecil mereka ini bisa terbentuk. Desember tahun 2003. Siang ini di kamar mandi sebuah rumah kontrakan kecil, terdengar suara teriakan seorang ibu rumah tangga yang merasa kesakitan. "Maas!" teriaknya sembari melihat air ketuban pecah dan mengalir di kakinya. "Mas, Mas Harun, air ketubannya pecah!" teriaknya sekali lagi dengan panik memanggil suaminya. Suara pintu kamar mandi terbuka. Terlihat suaminya pun begitu panik dan langsung bergegas membopong istrinya ke bidan terdekat. Hingga selang beberapa waktu kemudian, di sebuah klinik milik bidan Lilis, lahirlah seorang anak bayi laki-laki yang tampak begitu tampan dan menggemaskan. "Alhamdulillah Pak, Bu, anaknya laki-laki dan sehat selamat," ucap bidan Lilis. Mendengar perkataan bidan Lilis, bapak sedikit terkejut. "Hah, laki-laki Bu?" tanya bapak. "Iya apa, ganteng pula anaknya," jawab bidan Lilis. "Katanya waktu itu perkiraan anaknya bakal cewek loh," ucap bapak dengan sedikit terkejut. "Berarti salah itu Pak," ucap bidan Lilis. "Waduh Bu, masalahnya kita udah beli perlengkapan bayinya buat cewek loh, haha," ucap bapak sembari sedikit tertawa. "Hahaha, ya nggak apa-apa Mas. Mau anaknya cewek atau cowok yang penting sehat dan selamat," ucap istrinya. "Ya udah Bu, sini bapak adzanin dulu," ucap bapak sembari mulai menggendong anak bayinya dan kemudian mengadzani dengan penuh khusyuk. Beberapa jam kemudian, istrinya baru diperbolehkan pulang setelah terlihat sudah cukup pulih. Sesampainya di rumah, mereka langsung disambut hangat oleh nenek dan anak pertama mereka. "Yeay, aku punya adik," ucap anak pertama perempuannya itu. "Wah, cucu kedua nenek," ucap nenek sembari berkaca-kaca melihat cucu keduanya itu. "Oh iya, sebelumnya akan kuperkenalkan satu persatu nama-nama dari masing-masing mereka, supaya kalian bisa merasa lebih dekat. Untuk orang pertama yang akan kukenalkan ini, dia adalah seorang ibu yang memiliki jasa begitu hebat bagi setiap hal yang akan terjadi di keluarga ini. Dia adalah Asmara Juwita. Dia merupakan seorang ibu yang sangat tangguh dan baru saja melahirkan anak keduanya secara normal. Lalu Asmara juga merupakan seorang istri dari seorang pria tampan yang bernama Harun. Harun adalah seorang kepala keluarga yang baik dan penuh dengan tanggung jawab terhadap keluarga kecilnya ini. Walaupun pekerjaan Harun hanyalah sebagai penjual kain di pasar, tetapi bersyukurnya ia bisa terus menghidupi anak dan istrinya. Apalagi akhir-akhir ini, toko kain Harun sedang ramai dikunjungi pembeli. Mengingat bulan Desember ini akan penuh acara menjelang Natal dan Tahun Baru, jadi orang-orang pun banyak yang bolak-balik datang membeli kain di toko Harun untuk acara-acara tersebut.
Harun dan Asmara menikah pada November tahun 1995 dan dikaruniai anak pertamanya pada tahun 1996. Tanggal 12 September tahun 1996, lahirlah anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan. Anak tersebut memiliki wajah yang cantik seperti ibunya, apalagi struktur tulang hidungnya pun tampak percis seperti Asmara. Harun dan Asmara memberi nama anak pertama mereka dengan nama Nadine Anum. Tapi bisa kalian panggil cukup dengan Nadine. Hingga di tahun 2003 ini, kebahagiaan mereka pun bertambah. Satu lagi, setelah anak keduanya lahir dan berjenis kelamin laki-laki, Harun dan Asmara memberi nama anak keduanya itu dengan nama Ardito Prasetyo. Tetapi kalian bisa panggil cukup dengan Ardito. Waduh, ini Ardito, kenapa wajahnya mirip kamu lagi ya? Ucap Harun kepada Asmara. Hahaha, iya ya mas, anak kita nggak ada yang mirip sama kamu, jawab Asmara sambil tertawa. Jangan-jangan ini bukan anak aku, hahaha, ucap Harun dengan kata-kata yang menjengkelkan. Ya, terus ini anak siapa? Anaknya George Walker Bush. Hah? Jawab Asmara dengan wajah yang mendadak berubah jadi kesal kepada Harun. Waduh sayang, masa iya anaknya Presiden Amerika sih? Ini mah anak aku, hahaha, sahut Harun sambil tertawa. Lah iya dong anak kamu, kamu yang udah bikin aku sakit, kamu yang udah bikin aku besar perutnya. Masa tiba-tiba jadi anak George Walker Bush sih mas? Jawab Asmara dengan wajah yang masih kesal. Ya jangan ngambek gitu dong, nanti cantiknya luntur lu, ucap Harun dengan penuh gurau. Oh, jadi sekarang aku jelek gitu maksudnya? Iya, ucap Asmara dengan sedikit tertawa. Enggak gitu maksudnya. Buat aku, kamu cantiknya nggak pernah luntur, ucap Harun. Iya mas, iya, jawab Asmara sambil tersenyum kepada Harun. Lalu selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Asmara meminta sesuatu kepada Harun. Sambil tersenyum lebar, Asmara berkata, Mas, aku kan baru saja selesai melahirkan. Boleh tidak mas belikan aku gulai ayam kesukaan aku? Aku ingin makan gulai ayam mas, ucap Asmara. Hahaha, siap sayangku, nanti aku belikan ya, selesai pulang dari toko, jawab Harun. Setelah mengiyakan perkataan istrinya, Harun pun segera pamitan pergi ke toko. Dan tak lupa ia juga mencium kening istrinya sebelum berangkat. Harun dan Asmara tampak hidup penuh cinta. Mereka jarang sekali bertengkar dalam hal apapun, karena Harun dan Asmara selalu berusaha untuk saling mengerti satu sama lain. Walaupun bahagia, mereka sederhana. Beberapa waktu kemudian, tepatnya November tahun 2007, dalam waktu sekitar kurang lebih 4 tahun ini, bisnis toko kain Harun semakin ramai. Banyak sekali para pembeli berdatangan dari luar kota, bahkan dari luar daerah. Hingga bulan November tahun 2007, selain bisa membuka 3 cabang toko di tempat lain, Harun pun akhirnya bisa membeli sebuah rumah sederhana di salah satu perkampungan yang ada di Jawa Barat, Indonesia. Rumah itu tampak tidak terlalu besar, memiliki sedikit halaman, dan suasana di sekitarnya juga sangat begitu asri. Kamu suka rumahnya sayang? Tanya Harun kepada Asmara. Asmara mengangguk dan mengiyakan perkataan Harun dengan wajah yang sangat bahagia. Aku suka banget mas, semoga anak-anak juga betah ya, ucap Asmara. Harun tersenyum dan mencium kening Asmara. Lalu barang-barang pindahan mulai diturunkan satu persatu dari sebuah mobil truk pengangkut. Asmara dan Harun juga membeli beberapa perlengkapan rumah baru. Hati-hati ya pak ngangkatnya, ucap Asmara kepada salah satu orang yang sedang mengangkut barang. Beberapa waktu kemudian, saat masih dalam proses pemindahan barang, tiba-tiba datang seorang wanita muda yang sepertinya adalah tetangga sebelah rumah. Dia datang dengan penuh sapaan hangat kepada Asmara dan Harun.
Wah, penghuni baru ya, ucap wanita tersebut kepada Asmara dan Harun. Iya mbah, kami penghuni baru di rumah ini, ucap Asmara kepada wanita itu. Akhirnya, ada yang beli juga ini rumah, ucap wanita itu. Iya, kebetulan rumahnya nyaman dan cocok, sahut Asmara. Lalu wanita tersebut memperkenalkan diri, sembari mengulurkan tangan kanannya kepada Asmara dan Harun. Kenalin sebelumnya, nama aku Desti. Kebetulan aku tinggal di sebelah rumah ini, ucap Desti. Ternyata wanita tersebut bernama Desti. Dia merupakan seorang guru honorer yang masih berumur 27 tahun. Wah iya, kenalin nama aku Asmara dan ini suami aku namanya Harun, ucap Asmara sembari mereka menjabat tangan Desti. Semoga betah ya kalian di sini, ucap Desti. Ya, terima kasih banyak Desti. Salam kenal ya, jawab Asmara sambil tersenyum hangat. Setelah proses pemindahan barang, sekitar 2 hari kemudian, Harun, Asmara dan kedua anaknya langsung pindah ke rumah barunya tersebut. Mereka tampak bahagia hidup selama ini, apalagi Harun dan Asmara yang telah bertahun-tahun berjuang bersama, susah, senang bersama, sampai akhirnya mereka bisa membeli rumah mereka sendiri. Kebahagiaan Harun dan Asmara hanyalah sederhana, mereka bahagia ketika bisa saling mencintai satu sama lain. Harun sangat bahagia ketika bisa memiliki Asmara, dan Asmara pun sangat bahagia ketika bisa memiliki Harun sebagai pasangan hidupnya. Namun setelah sekian lama mereka sudah hidup bersama, pada akhirnya kebahagiaan mereka perlahan mulai runtuh sering demi waktu. Harun, Asmara dan kedua anaknya harus mengalami banyak hal-hal tragis yang perlahan mulai merenggut kebahagiaan mereka satu persatu. Pagi ini, suara musik di sebuah radio milik Harun terdengar mengiringi bahagia Harun dan keluarga kecilnya tinggal di rumah baru dalam hari pertama. Mereka semua tampak sangat ceria dan penuh kehangatan pagi ini, seolah-olah mereka akan terus seperti itu selamanya. Kemudian Harun dan keluarga kecilnya pun memulai pagi mereka dengan sebuah pengumuman berita duka cita dari toa masjid yang diumumkan pagi ini kepada warga kampung tersebut. Harun yang semula sedang mendengarkan musik di radio, ia pun bergegas mengecilkan volume radio tersebut dan menyimak pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara seorang pria paruh baya mengumumkan berita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tersebut kembali diucapkan sampai 3 kali. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu warga dari kampung Erat Plarat 04 Rua 05 ini, yaitu Ibu Kartika atau yang biasa kita kenal dengan Butika. Harun dan Asmara terus menyimak berita duka cita itu. Beliau meninggal pada pukul 8.30 pagi di rumah kediamannya. Semoga beliau diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya, ucap pria paruh baya itu. Sayang, kamu melayat sana, ikut takziah sama orang-orang sini, ucap Harun kepada Asmara. Lalu Harun menengok ke arah luar jendela dan melihat beberapa ibu-ibu sedang berjalan membawa sebuah wadah berisikan sesuatu. Tuh pasti mereka juga mau melayat, ucap Harun. Asmara pun mengiyakan perkataan Harun. Asmara bergegas pergi ke rumah warga yang meninggal tadi, sambil ia berjalan sendiri membawa sebuah wadah berisikan beras yang ditutupi oleh kain. Saat di perjalanan, Asmara dihampiri oleh 3 orang ibu-ibu yang ingin pergi takziah juga. Ibu-ibu itu menghampiri sembari menyapa Asmara dengan penuh ramah. Wah, kamu warga baru di sini ya, ucap salah satu ibu-ibu itu. Oh, iya halo Bu, saya baru saja pindah di sini, sahut Asmara. Salah satu ibu-ibu itu ketika melihat Asmara, ia dibuat penuh kagum oleh kecantikan Asmara yang tertampak. Lalu ia berkata, "Kamu cantik sekali, siapa namanya?" ucap salah satu ibu-ibu itu. "Nama saya Asmara Bu," jawab Asmara sambil tersenyum malu. "Di sebelah mana rumahnya?" ucap ibu-ibu.
Saya tinggal di dekat rumah gadis yang bernama Desti itu, Bu, jawab Asmara. Oh, semoga betah ya tinggal di sini, ucap ibu-ibu. Hingga setelah berbincang di perjalanan, akhirnya Asmara dan ibu-ibu tadi pun telah sampai di rumah warga yang sedang berduka itu. Namun sesampainya di sana, Asmara dikejutkan oleh teriakan seorang wanita yang sedang berteriak penuh amarah kepada seorang pria muda di hadapannya. "Ibu saya mati gara-gara ibumu!" teriak wanita tersebut. Pria tersebut tampak sedang memohon ampun dengan duduk berlutut kepada wanita itu. Akan tetapi wanita yang penuh amarah itu malah meludahi pria tadi sambil berteriak penuh histeris. "Laknat ibumu, akun akan kubalas semua perbuatan ibumu. Dasar sialan," ucap wanita tersebut. Beberapa warga di sana mencoba melerai segala amuk wanita itu. Hingga pria muda itu pun pergi meninggalkan wanita tersebut dengan wajah penuh kesedihan. Terdengar ucapan ibu-ibu sekitar, terlihat mengasihani wanita tersebut. "Kasian banget ya, keluarga satu-satunya yang dia punya sekarang harus meninggal dengan cara seperti itu." Banyak warga yang bilang katanya Ibu Kartika meninggal gara-gara disantet selama beberapa bulan oleh saingan bisnisnya. Makanya beliau jadi sakit tidak wajar dan meninggal seperti itu. Setelah merasa keadaan mulai tenang dan kondusif, Asmara beserta ibu-ibu tadi langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan wanita tersebut sembari mengucapkan ucapan turut berduka cita. Wanita tersebut sedang menangisi jasad ibunya yang terlihat mengenaskan. Saat pertama kali masuk melangkah ke rumah wanita tersebut, tercium bau busuk yang cukup menyengat mengudara di sekitar rumahnya. Bau busuk tersebut rupanya berasal dari luka-luka kulit sang ibu yang sudah membusuk. Bahkan sesekali terlihat beberapa belatung berukuran tidak normal keluar dari luka-luka kulit ibunya. Asmara dan ibu-ibu tadi pun berusaha menguatkan wanita tersebut karena mereka tahu bagaimana sakitnya ketika kehilangan seseorang yang mereka cintai. Sore ini menjelang maghrib, jasad sang ibu segera dimakamkan di pemakaman kampung ini. Warga yang sukarela pun tetap membantu dengan ikhlas segala proses pemakaman hingga akhir. Walaupun jasad sang ibu dipenuhi dengan hal-hal yang membuat mereka ingin muntah, tetapi mereka tetap menahan. Namun, saat proses pemakaman sedang berlangsung, tiba-tiba wanita tersebut kembali menangis dan berteriak jauh lebih histeris dari sebelumnya. Rupanya dia melihat ada banyak sekali sosok iblis mengerikan yang datang ke pemakaman ibunya, seolah-olah mereka seperti sedang menjemput ibunya di sana. "Jangan ganggu ibu saya lagi. Pergi kalian." Jujur, untuk hari pertama Asmara tinggal di kampung ini, rasanya cukup menyedihkan dan membuatnya terkejut ketika mendengar dan melihat kejadian meninggalnya Ibu Kartika hari ini. Asmara tidak bisa membayangkan bagaimana jika dia yang ada di posisi itu. Setelah hari pertama mereka tinggal di sana, hari demi hari setelahnya terus berjalan seperti biasanya dengan penuh menyenangkan dan kehangatan. Anak-anak semakin tumbuh dengan baik dan bisnis toko Harun juga terus berkembang. Kami bahagia hidup bersama. Hingga beberapa bulan setelahnya, kebahagiaan dan kehangatan mereka perlahan mulai hancur satu persatu. Tepatnya bulan Juni tahun 2008, Harun mengalami kecelakaan tunggal di jalan saat menuju pulang ke rumah. Tubuh Harun jatuh dan terseret ke aspal hingga membuat sebagian wajahnya hancur. Harun sempat dibawa ke rumah sakit kota, akan tetapi saat di perjalanan nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Mengetahui suaminya meninggal, Asmara sangat terpukul dan tak menyangka kalau Harun harus meninggal terlebih dahulu dengan cara seperti itu. Asmara juga sangat tertekan ketika melihat anak-anaknya yang masih kecil harus kehilangan bapaknya Juni 2008 itu. Kepergian Harun membuat hidup mereka cukup menderita dan dipenuhi dengan kesedihan. Namun ternyata itu semua hanyalah awal dari penderitaan Asmara dan kedua anaknya. Karena setelah kepergian Harun, keluarga mereka semakin dihadapi dengan banyak situasi yang buruk.
situasi yang benar-benar membuat mereka berpikir kalau mereka tidak akan bisa bertahan hidup lagi. Kayaknya kita semua akan mati. Malam ini, Harun dimakamkan di TPU kampung ini oleh warga setempat. Dengan sangat menyedihkan, Asmara terus menangis ketika melihat suaminya perlahan dikubur dan ditimbun oleh tumpukan tanah. Nadine dan Ardito yang sudah mengerti pun ikut menangisi kepergian bapaknya. Desti yang merupakan tetangga sebelah rumahnya, dia terus berusaha menenangkan Asmara yang tampak syok dengan kepergian suaminya itu. Sampai tepatnya jam 22.30 malam, proses pemakaman akhirnya selesai dilaksanakan. Satu persatu warga mulai pergi meninggalkan makam Harun. Begitu juga dengan Asmara yang sudah merasa sangat lelah hari ini. Asmara pun diantarkan pulang oleh Desti ke rumah. "Kamu yakin? Tidak apa-apa, aku tinggal pulang," ucap Desti kepada Asmara. Dengan lemas, Asmara menjawab perkataan Desti. "Tidak apa-apa, tidak perlu repot-repot, kasihan bapakmu sendirian di rumah." Setelah mendengar jawaban Asmara, akhirnya Desti pun pulang kembali ke rumah. "Kalau ada apa-apa, kabari aku ya Asmara." Malam ini adalah malam pertama Asmara tanpa kehadiran Harun setelah bertahun-tahun hidup bersama. Bisa kalian bayangkan sebegitu sedihnya Asmara saat sedang menyadari kalau suaminya sudah meninggal. Awalnya Asmara pikir setelah Harun meninggal dan dikubur, dirinya tidak akan pernah bertemu dengan Harun lagi. Namun ternyata dugaan Asmara salah. Tepat beberapa jam setelah Harun dimakamkan, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Malam ini Asmara bermimpi dirinya tengah berada di sebuah tempat yang gelap dan sempit. Saking sempitnya tempat tersebut membuat Asmara jadi kesulitan bernafas. Jangankan untuk bernafas, bergerak saja pun dia kesusahan. "Tempat apa ini, ucap Asmara penuh kebingungan. Tubuh Asmara semakin lama semakin dipenuhi dengan keringat yang terus mengalir. Karena tiba-tiba saja tempat tersebut mendadak terasa panas. Panasnya seperti berada di dekat api yang menyala. Asmara semakin tak kuat menahan rasa panas di tempat tersebut. Ia pun berteriak meminta tolong. Namun tidak ada jawaban satupun dari sekitar. Tak berhenti, Asmara terus menangis berteriak meminta pertolongan hingga tenggorokannya terasa sakit. Tetapi usahanya lagi-lagi sia-sia karena tak ada orang datang menolong. Sampai beberapa waktu kemudian, saat Asmara dipenuhi rasa takut, tiba-tiba lantai yang ia injak rubuh dan ambruk ke bawah. Asmara yang berada di atas lantai tersebut, ia ikut jatuh terseret ke bawah. Bruk! Asmara jatuh ke tempat yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia terjatuh ke dalam sebuah lubang kuburan yang sisi kanan dan kirinya merupakan tanah yang masih basah. Asmara semakin ketakutan, apalagi di bawah kakinya ini rasa panas makin terasa membakar dirinya. Masih di dalam ketakutannya itu, tiba-tiba dari balik susunan bambu yang ia injak terdengar suara teriakan seseorang yang berteriak meminta tolong. Teriakannya terdengar seperti penuh siksaan, akan tetapi Asmara merasa suara itu terdengar tidak asing baginya. Hingga beberapa saat setelah suara itu terus berteriak meminta tolong, akhirnya Asmara pun menyadari kalau itu adalah suara teriakan suaminya. Asmara yang sadar, ia langsung bergegas membongkar dan menarik susunan bambu yang ia injak. Akan tetapi saat setelah beberapa susunan bambu telah berhasil ia lepasi, tiba-tiba Asmara langsung ketakutan setengah mati. Tubuhnya seketika menjadi kaku dan bergetar hebat ketika ia menyaksikan sebuah hal mengerikan di balik susunan bambu itu. Asmara melihat suaminya sedang disiksa di dalam kubur. "Tolong ampuni saya." Hah! Asmara langsung terbangun dari tidurnya dengan kondisi sekujur badan penuh keringat. Napasnya yang berhembus tak karuan dan matanya yang merah sembab seolah-olah menggambarkan kalau mimpi tadi begitu mengerikan dan terasa nyata. Asmara berusaha menenangkan dirinya dan terus meyakinkan kalau tadi hanyalah mimpi sebagai bunga tidur saja. Namun,
Semua keyakinan itu seketika terbantahkan ketika Asmara kembali mendengar suara suaminya dari balik jendela kamar, dengan disertai bau amis darah yang tercium di sekitar kamarnya. Bayang-bayang ikatan kepala pocong terlihat dari balik jendela itu. Asmara yang belum terlalu pulih dari mimpinya tadi, sekarang ia harus dibuat semakin takut lagi oleh kedatangan pocong suaminya. Lalu tiba-tiba pocong suaminya menggedor jendela kamar Asmara. Dengan kepalanya bruk, bruk. Pocong suaminya terus menggedor jendela kamar Asmara sambil berkata dengan suara yang lirih, "Aku pulang." Pada saat itu juga Asmara dihadapkan oleh situasi yang sangat mencekam. Ia ingin sekali pingsan namun tidak bisa. Pocong suaminya terus menggedor jendela dengan kepalanya, bahkan semakin kencang. Mendengar suara ketukan dari jendela kamar tersebut membuat Ardhito dan Nadine yang sedang tidur di samping Asmara jadi terbangun. Nadine melihat ibunya tampak ketakutan. Ia langsung bertanya, "Ibu, kenapa?" Ardhito turun dari kasur dan segera mengecek ada apa di balik jendela kamarnya itu. Dengan perlahan ia pun berjalan mendekati jendela. Asmara yang melihat Ardhito sedang menuju jendela, ia langsung berkata melarang anaknya, "Dito, jangan ke sana. Larangan adalah perintah." Dito yang dipenuhi penasaran juga, sesampainya di depan jendela, ia langsung membuka jendela kamarnya itu. Namun, sosok pocong bapaknya ternyata sudah menghilang. Asmara langsung bergegas menghampiri Dito dan langsung menutup kembali jendela yang Ardhito buka barusan. Malam itu adalah untuk pertama kalinya Asmara didatangi oleh almarhum suaminya dalam wujud pocong. Karena setelahnya pocong Harun semakin sering mengganggu Asmara, bahkan meneror anak-anaknya. Asmara tidak tahu apa yang diinginkan oleh suaminya, sampai ia harus terus-menerus datang mengganggu mereka semua. Sesayang-sayangnya Asmara terhadap Harun, ia juga tetap ketakutan setengah mati saat suaminya datang kembali dalam wujud pocong, apalagi dengan muka yang setengah hancur seperti itu. Beberapa hari setelah malam itu, perlahan segala ketakutan dan kesedihan Asmara mulai teralihkan. Karena semakin hari ia dan Desti semakin dekat, Asmara jadi punya teman baru yang baik dan mau berbagi cerita satu sama lain. Seperti malam ini Desti sedang bercerita kepada Asmara perihal kesedihannya itu sembari membungkusi kue dagangannya. Desti bercerita kalau dirinya begitu lelah dan hidup menderita selama ini. Dia juga tak kuat dengan pekerjaannya sebagai seorang guru honorer, karena gaji yang Desti terima setiap bulannya tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan berobat bapaknya yang terkena penyakit lumpuh. Desti sangat takut kehilangan bapaknya, apalagi sepertinya penyakit sang bapak semakin parah. Makanya sudah hampir setahun lebih ia berjualan kue di pasar sehabis pulang mengajar di sekolah. Ia juga bercerita kalau selama ini hidupnya dipenuhi dengan trauma dan luka. Ditambah lagi perihal hidupnya yang kekurangan ini, Desti harus ditinggal pergi oleh ibunya dari SMP. Pokoknya pada malam itu Desti bercerita tentang hidupnya yang suram. Desti juga meminta saran kepada Asmara, apakah dia harus tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai guru honorer atau tidak. Asmara pun berusaha menenangkan dan memberikan jawaban terbaiknya, sehingga membuat Desti tetap punya pilihan yang baik. Ketika mendengar cerita Desti, Asmara juga ikut merasa sedih. Ia tak menyangka kalau kehidupan Desti sesakit itu. Walaupun sudah dekat, namun tetap saja Asmara tidak pernah menceritakan tentang dirinya yang beberapa kali didatangi oleh pocong suaminya itu. Asmara takut kalau nanti akan dianggap orang gila. Pernah ada satu kejadian yang membuat mereka semakin takut dengan Harun. Kejadian itu terjadi di sebuah malam saat hujan sedang turun deras, pukul 21 malam. "Ibu, aku mau makan mie instan," ucap Ardhito kepada Asmara. Mendengar adiknya yang meminta makan mie, membuat Nadine juga merasa lapar. "Ibu, aku juga mau makan mie." Asmara yang mendengar permintaan anak-anaknya itu, ia langsung tersenyum dan berkata, "Boleh, tapi nanti habis makan langsung tidur ya."
Ini sudah malam. Ardhito dan Nadine pun mengiyakan perkataan Asmara. Asmara langsung pergi ke dapur dan memasak 2 mangkuk mie untuk anak-anaknya. Saat sedang memasak mie, tiba-tiba lampu di rumah Asmara padam. Ardhito dan Nadine yang terkejut tiba-tiba gelap, mereka pun langsung berteriak. "Ah, mati lampu!" Asmara langsung bergegas mencari lilin dan menyalakannya di beberapa sisi rumah. Malam itu petir berbunyi cukup kencang sehingga membuat Ardhito agak ketakutan. "Kak, petirnya kenceng banget ya, aku takut deh." Berbeda dengan Dito, justru Nadine malah senang ketika ada petir. Ia bisa membuat bentuk bayangan dari kedua tangannya dari cahaya petir dan ruangan yang gelap. Hingga beberapa waktu kemudian, 2 mangkuk mie pun telah matang. Aromanya," ucap Ardhito sembari menghirup aroma mie yang membuat dirinya ingin segera makan. Mereka pun menyantap mie dengan penuh lahap dan lapar sambil mendengarkan suara hujan yang terus mengalir deras. Namun di tengah menyantap hidangan mie instan tersebut, tiba-tiba Nadine dan Ardhito malah membahas perihal bapaknya. "Bapak lagi apa sih kak sekarang? Kok nggak pulang-pulang?" tanya Ardhito kepada Nadine. "Mana kakak tahu, aku kan belum meninggal," jawab Nadine. "Emang kalau mau ketemu bapak harus meninggal dulu ya?" tanya Ardhito lagi. "Kalau meninggal pun kamu belum tentu ketemu bapak," jawab Nadine lagi. "Lah, kenapa emangnya?" tanya Ardhito dengan penuh kebingungan. "Ya, karena bisa jadi kamu nanti masuk surga, sedangkan bapak masuk neraka. Jadi kalian gak bisa ketemu." Mendengar Nadine yang berbicara seperti itu, Asmara terkejut. "Kak, ngomongnya gak boleh gitu." "Tapi aku kangen deh sama bapak," ucap Ardhito dengan tampak sedih. "Makanya sebelum tidur berdoa supaya bisa ketemu sama bapak di dalam mimpi," ucap Nadine kepada Ardhito. "Emang bisa?" tanya Ardhito. "Kadang bisa, kadang enggak, hehe," jawab Nadine. Mendengar jawaban dari Nadine, Ardhito langsung menghabiskan mie instannya secepat mungkin. Ia tak sabar ingin segera tidur dan bertemu bapaknya di dalam mimpi. Ardhito yang sudah menghabiskan mie tersebut, ia langsung minum air dan segera pergi menuju ke kamarnya. Tak lupa juga sebelum pergi, ia mencium ibunya terlebih dahulu dan mengucapkan selamat malam. Sesampainya di kamar, Ardhito langsung berbaring dan berdoa agar bisa bertemu bapaknya di dalam mimpi. Ia pun mulai memejamkan matanya dan tertidur. Malam ini, hujan masih turun dengan deras. Petir pun sesekali berbunyi mengiringi dinginnya malam ini. Sampai tepatnya jam 2.15. Dini hari Ardhito terbangun karena kebelet ingin kencing. Ardhito segera beranjak dari kasurnya dan pergi ke kamar Nadine terlebih dahulu karena ia tak berani ke kamar mandi sendirian. "Kak, kakak!" Nadine membuka matanya lalu menjawab. "Apa?" "Anterin aku pipis," ucap Ardhito. Nadine yang sangat mengantuk, mau tidak mau ia pun pergi menemani adiknya ke kamar mandi. "Tapi jangan lama-lama ya," ucap Nadine. Mereka langsung melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Nadine kembali mengingatkan Ardhito agar tidak lama-lama kencingnya. Ardhito mengiyakan sambil masuk ke dalam kamar mandi. Nadine yang sedang menunggu Ardhito buang air kecil, ia pun memilih untuk mengalihkan rasa ngantuknya dengan bermain bayangan dari cahaya petir dan cahaya lilin yang ada di atas meja dekatnya. Nadine membuat beberapa bentuk bayangan hewan dari kedua tangannya. Nadine terus membuat dan terus membuat sampai Ardhito pun keluar dari kamar mandi. Melihat kakaknya yang sedang membuat bentuk bayangan dari tangannya, Ardhito malah iseng ikutan. Hingga ketika cahaya petir bercahaya untuk yang kesekian kali, tiba-tiba dari sela-sela bayangan tangan mereka terbentuklah satu bayangan lain yang berasal dari belakang Nadine dan Ardhito. Bahkan bayangan tersebut menutupi hampir sebagian dari bayangan tangan mereka, karena yang terlihat adalah seperti bayangan badan. Lebih tepatnya, bayangan badan seseorang yang terbungkus seperti pocong.
Melihat itu, Nadine dan Ardhito pun terkejut. Seketika mereka dipenuhi dengan rasa bingung tentang apa yang ada di belakang mereka. Sambil menunggu petir yang selanjutnya, mereka berdua tak berani menoleh ke belakang. Hingga saat cahaya petir selanjutnya bercahaya, bayangan pocong itu ternyata masih ada di belakang mereka. Bahkan lebih dekat. Nadine dan Ardhito akhirnya memberanikan diri mereka untuk menengok ke belakang. Saat perlahan menoleh ke belakang, seketika mereka langsung dibuat teriak histeris oleh kehadiran pocong di hadapan mereka. Awalnya hanya satu bayangan pocong yang terlihat, namun sebenarnya yang datang hampir memenuhi seisi ruangan. Di antara pocong-pocong tersebut, terlihat pocong bapaknya berdiri menghadap ke mereka. Dengan suara yang keras, pocong bapak berkata, "Bapak pulang." Ardhito dan Asmara berteriak penuh histeris ketakutan. Mereka langsung berlari dan menggedor kamar ibunya. Dengan panik, Asmara langsung keluar kamar dan menemui anak-anaknya. Tanpa berkata apapun, anak-anaknya hanya berteriak ketakutan sambil menunjuk ke arah dekat kamar mandi. Namun yang Asmara lihat pada saat itu hanyalah satu sosok pocong suaminya saja. Suaminya berdiri tanpa berkata apapun kepada Asmara. "Awalnya aku kira yang datang hanyalah pocong suamiku saja. Tapi ternyata lambat laun pocong-pocong lain juga datang mengepung kami semua, terutama meneror kedua anakku. Bukan hanya satu, melainkan puluhan, seolah-olah kami semua terbelenggu oleh pocong-pocong itu," ucap Asmara. Setelah melihat pocong bapaknya pada malam itu, Ardhito dan Nadine jadi demam tinggi akibat terlalu syok. Asmara tidak mengetahui kalau apa yang dilihat kedua anaknya itu bukan hanya pocong suaminya saja, melainkan puluhan pocong. Itu semua dikarenakan Nadine dan Ardhito masih tidak bercerita apa-apa. Lalu setelah kejadian itu juga, Asmara berkonsultasi dengan salah satu ustadz di kampung tersebut perihal apa yang terjadi. Ustadz tersebut menyarankan agar Asmara mengadakan pengajian di rumahnya, sekaligus mendoakan sang suami. Asmara pun menerima masukan dari ustadz tersebut karena keesokan harinya ia segera mengadakan pengajian untuk mendoakan almarhum suaminya. Dan benar saja, setelah pengajian hari itu, waktu demi waktu pocong, suaminya tidak pernah menampakkan diri lagi. Asmara dan kedua anaknya kembali melanjutkan hidup seperti semula, tanpa harus dipenuhi ketakutan. Namun, saat setelah lama pocong suaminya tidak muncul, justru itu seperti membuka gerbang untuk pocong-pocong lain datang mengganggu mereka. Pocong-pocong yang semakin jahat dan penuh kegilaan. Masih ingat soal warga di kampung tersebut yang meninggal saat hari pertama Asmara tinggal di sana? Warga yang biasa dipanggil Ibu Kartika dan merupakan korban santet selama berbulan-bulan. Dia datang kembali menjelma menjadi sosok pocong, dan kedatangannya itu merupakan awal dari kedatangan pocong-pocong lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia? Apa salah kami? Pertanyaan itulah yang terus-menerus menghantui Asmara. Tepatnya masih di tahun 2008, malam ini pukul 21.00. Asmara sedang menonton TV sendirian di kursi ruang TV. Ia sedang menonton acara komedi dalam salah satu siaran lokal. Asmara terlihat sangat terhibur dengan acara komedi tersebut, sampai-sampai ia tak menyadari kalau ini seharusnya sudah memasuki waktu tidur. Suasana di sekitar terasa sepi dan sunyi, bahkan hanya dari suara TB itulah yang terdengar. Namun dikarenakan TB Asmara masih menggunakan antena, seketika acara komedi tersebut malah berubah jadi rucek, buram, dan tak bergambar. Kresek, kresek. Asmara terlihat kesal saat melihat TV-nya jadi buram. Lalu ia pun menyandar di kursi yang sedang ia duduki. Sampai beberapa saat kemudian, sesuatu yang mengerikan lagi-lagi terjadi. Asmara yang sedang menyandar di kursi tersebut, tiba-tiba wajahnya kejatuhan beberapa belatung dari atas. Sontak ia langsung terkejut dan merasa jijik. Bahkan Asmara juga dibuat keheranan ketika melihat ukuran belatung-belatung tersebut tidak normal. Asmara menoleh ke atas dan melihat ada lubang di plafon rumahnya. Sepertinya ada bangkai di situ.
ucap Asmara. Asmara langsung mengambil sapu dan membuang belatung-belatung tersebut keluar rumah. Saat sedang membuang belatung-belatung tersebut di luar, seketika Asmara malah teringat kalau belatung-belatung berukuran tidak normal itu tampak seperti belatung yang pernah keluar dari jenazah Bu Kartika. Entah apa yang terlintas di pikirannya saat itu, hingga ia kembali mengingat belatung di tubuhnya Ibu Kartika. Hingga di tengah ingatannya itu, tiba-tiba Asmara melihat sekepulan asap dari kejauhan. Suasana yang sepi membuat Asmara semakin fokus menatap ke arah kepulan asap itu. Awalnya Asmara pikir itu adalah asap dari sampah tetangganya yang masih menyala. Namun ternyata dugaannya salah, karena perlahan demi perlahan kepulan asap itu semakin tebal. Melihat kepulan asap yang semakin tebal, Asmara langsung bergegas menghampiri asap tersebut. Ia takut kalau akan terjadi kebakaran. Namun menghampiri kepulan asap itu ternyata adalah keputusan yang salah, karena semakin lama kepulan asap itu akhirnya berubah membentuk sesuatu yang mengerikan. Kepulan asap itu berubah membentuk sesuatu terlihat seperti pocong. Asmara yang menyadari bentuk asap tersebut seperti pocong, sontak ia langsung bergegas mundur, dan benar saja, pada akhirnya sosok poconglah yang muncul dari kepulan asap tersebut. Melihat sesosok pocong di tempat itu, seketika tubuh Asmara mendadak kaku. Ia ingin sekali bergerak dan berteriak, namun tidak bisa. Pocong itu perlahan mulai terbang melayang mendekati Asmara yang tidak bisa bergerak kaku. Dengan penuh bau busuk yang menyengat, pocong tersebut tampak tersenyum kepada Asmara. Lulut kaki Asmara begitu gemetar ketika didatangi pocong, walaupun tetap saja ia masih tidak bisa bergerak kemana-mana. Hingga pocong tersebut pun berdiri tepat 1 jengkal dari wajah Asmara, dan bau busuk yang menyengat semakin jelas tercium di hadapannya. Perlahan pocong tersebut berkata, "Kalian semua akan menderita." Setelah mendengar itu, Asmara akhirnya pingsan. Ia langsung jatuh pada saat itu juga di luar rumahnya. Tapi sialnya, tidak ada satu orang pun yang melihat Asmara pingsan di luar. Sampai akhirnya sekitar jam 1 malam, Asmara kembali tersadar dari pingsannya. Ia yang baru pulih dan masih dipenuhi ketakutan, Asmara dengan segera masuk ke dalam rumahnya dan masuk ke kamar anak-anaknya. Akan tetapi, teror pocong pada malam itu belum berakhir, karena semalaman Asmara diganggu oleh suara tangisan pocong dari kamarnya. Keesokan harinya, Asmara memberanikan diri untuk bercerita perihal apa yang ia alami semalam kepada Desti. Namun benar saja seperti ketakutan Asmara sebelumnya, Desti tampak tidak percaya dengan apa yang Asmara alami. Pada saat itu sebenarnya Asmara cukup kecewa dengan Desti yang tidak percaya, tapi ia juga tidak bisa membuktikan apa-apa tentang apa yang ia alami. Hingga Asmara berpikir, apakah aku gila? Malam selanjutnya Asmara kembali dibuat ketakutan lagi, karena semenjak kejadian malam itu, sosok pocong-pocong lain mulai berdatangan. Malam selanjutnya, Asmara kembali dibuat ketakutan lagi, karena semenjak kejadian malam itu, sosok pocong-pocong lain mulai berdatangan. Misalnya, seperti pada saat Ardito sedang tertidur, ia dikejutkan oleh sosok pocong yang tiba-tiba melukai dirinya. Pocong tersebut menggigit pergelangan tangan Dito hingga berdarah dan meninggalkan bau busuk yang menyengat selama berhari-hari. Lalu Asmara juga pernah melihat Nadine tidur ditemani oleh 3 pocong sekaligus tanpa Nadine sadari. Setiap hari mereka diganggu abis-abisan sama beberapa pocong. Ini semua semakin membuat Asmara dihadapkan pada situasi yang sulit dan juga membingungkan. Asmara merasa buntu dan tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan, hingga akhirnya dengan terpaksa Asmara pun memutuskan untuk meminta bantuan orang pintar. Sesampainya di rumah orang pintar tersebut, Asmara menceritakan semuanya. Asmara menceritakan segala ketakutannya itu. Dan beberapa saat setelah bercerita, orang pintar tersebut pun menjelaskan sebuah hal yang membuat Asmara terkejut sejadi-jadinya.
Dia berkata kalau pocong-pocong itu datang karena ada yang mengirim ke keluargamu. Dek, Asmara langsung dipenuhi 1000 pertanyaan di kepalanya. Siapa ah? Kenapa? Apa salahku? Namun orang pintar itu masih tidak bisa mengetahui siapa dan apa alasannya, karena ia hanya bisa membantu mengusir saja. Orang pintar mulai melakukan ritual musyrik untuk membantu Asmara mengusir pocong-pocong tersebut. Akan tetapi, seperti memang tidak berguna, beberapa hari setelah dari rumah orang pintar tersebut, pocong-pocong itu malah kembali datang mengganggu mereka. Ya, walaupun sebenarnya orang pintar itu juga bilang butuh waktu yang lama untuk bisa mengusir para pocong-pocong itu. Karena orang yang telah mengirimi Asmara pocong, ternyata ilmu hitamnya jauh lebih kuat dari apa yang orang pintar itu duga. Tetap saja bagi Asmara semua rasanya sia-sia. Tak hanya berhenti di situ saja, Asmara juga sudah mendatangi beberapa orang pintar lain untuk mengusir pocong-pocong tersebut. Namun lagi-lagi hasilnya nihil. Karena tak bertahan lama pocong-pocong itu kembali datang. Asmara ingin pindah rumah pun ia berpikir 10 kali, karena semua masalah datang bukan dari rumah tersebut, melainkan dari orang yang tidak suka dengan keluarganya. Jadi sejauh apapun Asmara dan kedua anaknya pergi, pocong-pocong itu akan terus mengikutinya. Siang ini Asmara teringat soal Bu Kartika yang meninggal karena disantet selama berbulan-bulan. Setelah mengingatnya, Asmara jadi berpikir, apakah aku akan mati juga seperti Ibu Kartika juga? Pada dasarnya, Asmara dan Ibu Kartika sama-sama dikirimi sesuatu yang gaib oleh seseorang. Makanya Asmara jadi berpikir seperti itu. Asmara pun berinisiatif untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada Ibu Kartika dengan menanyakan langsung kepada anaknya Bu Kartika. Karena siapa tahu ia bisa menemukan sebuah pola yang sama tentang apa yang terjadi pada dirinya. Siang itu juga, Asmara langsung mendatangi rumah Bu Kartika dan bertemu anaknya yang bernama Lisna. Syukurnya Asmara disambut baik oleh Lisna. Ia dipersilahkan masuk, bahkan disuguhi beberapa hidangan. Lisna menanyakan apa tujuan Asmara datang kemari. Dengan perlahan dan tanpa mengurangi hormat sedikit pun terhadap almarhumah Ibu Kartika, Asmara mulai menjelaskan tujuannya datang. Asmara juga bercerita tentang dirinya dan kedua anaknya yang sudah diganggu oleh beberapa pocong belakangan ini. Mendengar cerita Asmara tadi, membuat Lisna ikut bersedih atas apa yang terjadi. Kemudian dengan nada sedih, Lisna mulai bercerita tentang ibunya. Jadi sudah berbulan-bulan ibu saya sakit, namun tidak tahu penyebabnya. Sudah dibawa ke rumah sakit manapun, tetap saja tidak tahu apa penyebabnya. Hingga beberapa waktu setelahnya, penyakit ibu saya semakin parah. Tubuhnya perlahan mulai membusuk, badannya semakin kurus. Bahkan setiap malam ibu juga sering berteriak ketakutan. Katanya ibu melihat ada banyak sosok iblis bertanduk yang datang menyiksanya setiap malam. Mendengar Lisna menyebut iblis, membuat Asmara semakin keheranan. Hah iblis? Tanya Asmara kepada Lisna. Lalu Lisna menjelaskan kepada Asmara yang tampak semakin kebingungan. Kamu bingung ya, kenapa ibu saya diganggu iblis, sedangkan keluargamu diganggu pocong? Iya, kenapa? Apakah kamu tahu sesuatu? Tanya Asmara. Lisna pun mulai menjelaskan apa yang dirinya sudah ketahui selama ini. Kalau kamu tanya, kenapa ibu saya dikirimi banyak sekali iblis? Yaitu karena orang yang mengirimi ibu saya banyak iblis adalah orang kaya, orang yang punya uang banyak. Hah, orang kaya? Maksudnya? Tanya Asmara yang semakin kebingungan. Kemudian Lisna menjawab lagi pertanyaan Asmara. Ya, orang kaya, orang yang sudah mengirim iblis ke ibu saya adalah seseorang yang kaya raya. Dia mampu membayar dukun dengan uang lebih banyak, asalkan ibu saya bisa lebih cepat menderita dengan iblis. Apakah kamu tahu jika iblis itu lebih berbahaya dari jin atau jenis setan lainnya? Dia memiliki energi lebih berbahaya yang bisa melukai manusia lemah lebih cepat. Makanya iblis-iblis itu dikirim oleh orang kaya yang rela membayar berapapun ke dukun agar ibu saya menderita dengan iblis.
tujuan utamanya supaya lawan bisnisnya cepat mati. Mendengar itu, Asmara cukup terkejut. Kemudian Lisna terus menjelaskan, "Dan soal keluargamu dikirimi pocong, mungkin saja orang yang mengirim itu adalah orang tidak mampu. Jadi dia nggak bisa bayar buat setan-setan lebih berbahaya di atasnya." Mendengar jawaban Lisna, lagi-lagi Asmara dibuat bertanya-tanya. Jika benar memang seperti itu, lalu siapa? Apa salah kami? Lisna berusaha menenangkan Asmara yang semakin terlihat sedih. Kau tenang Asmara, seseorang yang sudah jahat kepadamu pasti akan dapat akibatnya. Asmara tak kuasa menahan tangis. Ia begitu sedih sekaligus merasa lelah atas apa yang menimpanya beberapa waktu ini. Tenangkan dirimu Asmara, aku pasti akan membantumu mencari tahu, ucap Lisna. Sebelum akhirnya Asmara berpamitan pulang ke rumahnya, Asmara berpikir apa yang diucapkan oleh Lisna tadi cukup masuk akal juga, walaupun Asmara tidak sepenuhnya yakin, karena Asmara juga tidak terlalu mengenal Lisna. Lalu, apa yang harus ku percaya? Ini adalah bagian paling sakit. Aku nggak nyangka dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kalian sudah bisa menduga tentang siapa pelakunya. Tapi aku akan ceritakan apa yang sebenarnya. Kenapa kamu kirim pocong-pocong itu? Masih di 2008, teror pocong masih terus berlanjut, bahkan semakin membahayakan. Kedua anak Asmara dipenuhi rasa trauma yang mendalam. Bahkan Asmara juga sudah berada di posisi hampir gila, karena ini semua antara selamat atau tidak. Pada saat itu, yang Asmara pikirkan hanyalah dengan cara seperti apa kami mati. Namun saat melihat kedua anaknya lagi, Asmara merasa jadi lebih kuat. Ia harus berjuang demi kedua anaknya. Hingga di suatu waktu, Ardito, yang merupakan anak keduanya Asmara itu, ia jatuh sakit akibat tidak bisa menahan segala hal yang mengerikan ini. Lisna yang sebelumnya bilang akan membantu Asmara, justru ia malah menjerumuskan Asmara ke hal-hal yang semakin meruntuhkan imannya. Bukan mengajak Asmara mendatangi ustadz atau meruqyahnya, akan tetapi Lisna malah mengajak Asmara untuk terus mendatangi dukun kenalannya Lisna. Ya, sepertinya secara tidak langsung uang Asmara sedang diperas oleh Lisna dan dukun tersebut. Sampai masih di tahun 2008, Asmara juga harus kehilangan Ardito yang merupakan anak keduanya itu. Ardito meninggal akibat sakit semakin parah dan tak kuat menahan gangguan dari puluhan pocong. Asmara hanya bisa berteriak penuh tekanan tanpa ada titik terang kapan ini semua akan berakhir. Hingga beberapa waktu kemudian, tanpa sengaja Asmara bertemu dengan salah satu pelanggan kain suaminya dulu. Dia adalah seorang ustadz dari salah satu pondok pesantren yang dulu sempat menjadi langganan di toko kain suaminya itu. Ustadz tersebut bernama Lutfan. Dia merupakan salah satu orang yang sering membantu suaminya dulu. Bahkan Lutfan jugalah yang merekomendasikan orang-orang agar beli kain di toko Harun. Sampai Harun mampu membuka cabang tokonya di tempat lain. Bahkan Harun juga sampai mampu membeli rumah di kampung tersebut untuk Asmara dan kedua anaknya. Lutfan juga turut mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Harun. Beberapa waktu lalu, ia merasa cukup sedih saat tahu kalau Harun sudah tidak ada. Asmara juga bilang kepada Ustadz Lutfan kalau ia akan menjual 2 toko kain suaminya tersebut. Siapa tahu Ustadz Lutfan bisa kembali membantu Asmara dengan menjual toko kainnya. Namun saat mendengar toko kainnya ingin dijual, sontak membuat Ustadz Lutfan terkejut. "Maaf kalau boleh tahu kenapa dijual ya Mbak?" tanya Ustadz Lutfan kepada Asmara. Lalu Asmara pun menceritakan semua hal yang terjadi menimpa keluarganya selama ini kepada Ustadz Lutfan. Ia bercerita tentang kepergian suami dan anaknya, tentang gangguan puluhan pocong yang mengganggunya selama ini, dan tentang ia harus membayar dukun dengan uang lebih banyak lagi agar pocong-pocong itu pergi. Mendengar Asmara barusan, membuat Ustadz Lutfan sangat-sangat terkejut dan merasa kasihan kepada Asmara. Astagfirullah, innalillahi. Asmara hanya bisa terdiam setelah bercerita tentang kehidupannya itu.
Ia tak peduli apa isi ceritanya, yang penting Asmara bisa bercerita. Lalu karena sudah seharusnya Asmara bangkit dan melanjutkan kehidupannya, akhirnya Ustadz Lutfan pun menawarkan bantuan kepada Asmara. Dengan kebaikan hati Ustadz Lutfan, dia bilang akan bersedia membantu Asmara dan anaknya menghadapi semua gangguan yang selama ini menimpanya. Tapi dengan beberapa syarat yang harus Asmara penuhi agar Ustadz Lutfan mau membantu. Yaitu pertama, Asmara harus menjauh dari segala macam bentuk kemusyrikan dukun-dukun yang ia datangi. Kemudian Asmara juga harus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah karena telah datang ke hal-hal seperti itu. Karena pada dasarnya, gangguan gaib akan semakin kuat jika iman kita runtuh dan semakin jauh dari Tuhan. Dan yang terakhir, Asmara diminta untuk kembali, perlahan memperbaiki agamanya agar bisa lebih membentengi diri dari hal-hal yang tidak baik. Mendengar semua permintaan Ustadz Lutfan, akhirnya Asmara menerima segala syarat tersebut. Hingga perlahan Asmara pun mulai menjalankan syarat-syarat tersebut bersama anaknya. Awalnya sangat tidaklah mudah membiasakan diri dengan syarat-syarat tersebut. Apalagi ketika Asmara mulai menjauhi Lisna, ia mendapatkan hal mengerikan lagi. Walaupun gangguan kiriman dari Lisna tak berjalan lama, sampai pada akhirnya hari bantuan itu pun telah tiba. Malam ini masih di tahun 2008, Ustadz Lutfan datang bersama rekan Ustadz lainnya yang bernama Raden dan gurunya yang bernama Gus Hussein. Kedatangan mereka adalah awal dari titik terang bagi kehidupan Asmara dan anaknya, karena malam ini sesuatu yang mengerikan perlahan akan berakhir. Namun malam ini juga sebuah rahasia besar akan terungkap. Sebuah luka yang selama ini tertutup rapat-rapat sekitar jam 20.00. Setelah selesai sholat Isya, Asmara dan anaknya akan melakukan proses ruqyah dengan disaksikan oleh 3 orang warga sekitar sebagai saksi baik. Sebelum proses ruqyah berlangsung, banyak sekali hal-hal ganjil yang terjadi, seperti beberapa benda jatuh sampai pecah sendiri, hingga beberapa penampakan pocong terlihat langsung oleh mata kepala Gus Hussein dan kedua muridnya itu. Seperti memang tidak peduli dengan gangguan itu, Gus Hussein pun memulai proses ruqyahnya. Dengan menyebut nama Allah, Gus Hussein mulai membacakan ayat-ayat Allah kepada Asmara dan Nadine anaknya. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba Nadine berteriak kesakitan dan tubuhnya merasakan sakit yang begitu hebat. Akan tetapi tiba-tiba saja lampu di rumah Asmara mati. Mereka yang ada di ruangan tersebut terkejut. "Astagfirullah, ini kenapa lampunya mati?" ucap salah satu warga. Ustadz Lutfan dan salah seorang warga bergegas pergi menyalakan penerangan lain yang sudah disediakan sebelumnya. Dengan penerangan hanya ada di ruangan tersebut, mereka kembali melakukan proses ruqyahnya. Nadine yang masih merasa kesakitan karena pengaruh doa-doa, seketika tubuhnya bergetar begitu kencang. Pandangan matanya berubah menjadi marah dan tubuhnya tidak bisa bergerak seperti diikat layaknya pocong. Tubuhnya yang masih remaja itu dirasuki oleh 10 pocong sekaligus. Dengan suara yang tidak jelas, pocong-pocong yang ada di tubuh Nadine berusaha berkata sesuatu namun tidak jelas. Gus Hussein coba mengajak komunikasi dengan pocong pertama di tubuh Nadine, tetapi sepertinya pocong tersebut susah diajak berkomunikasi. Pocong tersebut hanya mengeluarkan suara-suara aneh dari hidung dan tenggorokannya. Gus Hussein yang merasa pocong itu tidak bisa diajak berkomunikasi, ia langsung mengeluarkan pocong itu dari tubuh Nadine. Sampai dengan pocong yang ke-8, akhirnya ia mulai berkata sesuatu. Menggunakan suara lirih, pocong itu pun berkata, "Kami dipanggil oleh seseorang yang memaksa kami untuk patuh." Pocong tersebut terus berkata, "Kami dipaksa untuk patuh dan kami dipanggil paksa." "Siapa yang memanggilmu?" tanya Gus. Namun pocong itu hanya menjawab, "Kami dipaksa untuk patuh dan kami dipanggil paksa." Gus Hussein kembali bertanya, "Siapa yang memaksamu?" Akhirnya pocong tersebut memberikan informasi. Dukun laki-laki itu
Dia menyuruh kami untuk mengganggu Asmara dan keluarganya. Kita dijanjikan akan diberi imbalan jika berhasil menyakiti keluarganya." "Siapa dukun itu?" tanya Gus sekali lagi. "Kami sudah berjanji tidak boleh memberitahu," jawab pocong itu. "Beritahu kami atau kalian akan merasakan sesuatu yang lebih sakit dari ini," ucap Gus sembari membacakan doa dan memegang kening Nadine. Nadine yang kerasukan, ia berteriak meminta ampun. Ia berteriak meminta tolong untuk dilepaskan. Namun Gus terus membaca ayat-ayat Allah. Hingga pocong yang ke-10, Gus Hussein pun kembali berkomunikasi dengan pocong itu. "Aku tidak setia dengan dia. Aku hanya butuh makan," ucap pocong ke-10. "Siapa dukun yang menyuruh kalian?" tanya Gus Hussein kembali. "Aku tidak kenal dengan dia, karena aku dipanggil hanya untuk dikasih imbalan jika berhasil membuat keluarga ini menderita," ucap pocong itu. "Lalu siapa kalian?" tanya Gus Hussein. "Aku adalah jin berwujud pocong yang menyerupai orang-orang mati di kampung ini," jawab pocong itu lagi. Kemudian pocong itu tertawa dan berkata kembali, "Aku pernah menyerupai wujud pocong Bu Kartika supaya kalian takut," ucap pocong itu sembari tertawa. "Saya tanya sekali lagi, siapa yang menyuruhmu?" tanya Gus Hussein. "Aku tidak tahu, aku tidak kenal. Karena yang aku tahu jika dukun laki-laki itu dibayar oleh seseorang untuk menyakiti Asmara dan keluarganya," jawab pocong. Sebegitu tertutupnya dukun laki-laki itu, hingga pocong-pocong itu pun tidak tahu. Akan tetapi di sini mereka mendapatkan informasi penting kalau ada seseorang yang menyuruh dukun tersebut mengirimi Asmara dengan pocong. Kemudian Gus Hussein dengan dibantu kedua muridnya segera mengeluarkan pocong-pocong itu dari tubuh Nadine. Asmara yang sudah terlalu pucat wajahnya, ia tidak berkata sedikit pun selain merasa kepanasan. Hingga secara mengejutkan Asmara tiba-tiba terpental ke belakang, jatuh menabrak tembok tanpa merasa kesakitan sedikit pun. Asmara yang kerasukan, ia langsung bangkit dengan mata yang melotot lebar, menatap marah ke arah Gus Hussein dan kedua muridnya itu. Secara perlahan, Asmara membuka mulutnya lebar-lebar hingga satu persatu belatung berukuran tidak normal keluar dari mulutnya. Saksi warga yang melihat pemandangan itu juga tampak ketakutan. "Astagfirullah, ya Allah," ucap salah satu warga. Belum usai dengan kemunculan belatung tersebut, Asmara yang kerasukan langsung berlari halaman rumah sambil merangkak dan tertawa. Gus Hussein dan orang-orang di sana langsung mengejar Asmara keluar halaman. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat ke sekitar halaman, karena puluhan pocong-pocong tersebut datang seperti menjemput Asmara dan anaknya di sana. Melihat itu, Ustadz Lutfan berkata, "Gus, sepertinya kita harus musnahkan pocong-pocong itu sekarang juga, karena semakin lama pocong-pocong itu semakin menggila." Gus Hussein langsung mengiyakan perkataan Ustadz Lutfan tadi. Lalu beberapa waktu kemudian, Gus Hussein, Ustadz Lutfan dan Ustadz Raden langsung melakukan ruqyah pembebasan ilmu hitam dengan beberapa cara yang sudah diajarkan. Asmara yang kerasukan juga disirami air dengan dicampur daun bidara. Pada malam itu, proses ruqyah berjalan cukup menegangkan. Asmara dan anaknya Nadine terus berteriak kencang di halaman rumahnya. Mereka mengamuk kesakitan juga kepanasan warga kampung. Yang mendengar suara teriakan dan jeritan itu pun sontak membuat mereka keluar rumah, walaupun jarak antara rumah mereka masing-masing cukup jauh. Proses ruqyah terus berjalan dengan lancar hingga puluhan pocong-pocong tersebut satu demi satu mulai berteriak juga dan perlahan tubuhnya terbakar. Satu persatu pocong-pocong itu mulai hangus terbakar menjadi asap dan mulai musnah di halaman rumah Asmara. Sampai pada akhirnya ruqyah pada malam itu pun selesai. Asmara dan kedua anaknya tergeletak lemas tak berdaya di halaman rumahnya dengan tubuh yang basah. Mereka segera digotong oleh warga di sana dan dipulihkan.
Tetapi ternyata semuanya belum betul-betul mereda, karena setelah proses ruqyah malam itu, tiba-tiba saja rumah Desti terbakar. Api dengan cepat langsung membakar rumah dan seisinya, termasuk membakar ayahnya yang lumpuh. Para warga berusaha memadamkan api tersebut, namun rasanya susah. Api seperti sedang membumi hanguskan rumah Desti dengan gila. Di antara kepulan api itu, warga berhasil menyelamatkan Desti seorang diri karena ayahnya sudah terbakar hangus. Desti yang wajah dan beberapa bagian tangannya terbakar parah, ia masih bisa diselamatkan walaupun kritis. Ia langsung dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin, dan setelah beberapa menit kemudian, 3 mobil pemadam kebakaran pun datang setelah api menghanguskan rumahnya. 2 hari kemudian, setelah ruqyah dan kebakaran malam itu, Asmara langsung menjenguk Desti yang baru sadar dari kritisnya. Walaupun kondisi Asmara belum benar-benar pulih, tetapi ia lebih khawatir dengan kondisi Desti di rumah sakit. Asmara sangat sedih saat melihat kondisi temannya yang tertimpa musibah kebakaran itu. Hingga pada akhirnya rasa sedih itu seketika berubah menjadi rasa benci yang amat mendalam bagi Asmara. Karena tiba-tiba saja Desti mengakui sebuah hal yang membuat Asmara benar-benar benci setengah mati terhadapnya. Desti berkata sambil menangis penuh penyesalan dan dipenuhi rasa takut yang mendalam. Ia mengaku kalau selama ini Destilah yang telah mengirimi Asmara pocong-pocong itu. Ia juga yang sudah membuat Harun kecelakaan saat pulang kerja. Asmara yang mendengar itu, ia langsung mengamuk sejadi-jadinya dan melontarkan kata-kata makian hinaan sambil menangis. Asmara begitu terluka ketika tahu Destilah pelakunya yang selama ini telah merusak hidupnya. Namun rasa sakit Asmara tidak berhenti sampai di situ saja, karena setelahnya Desti kembali mengakui sebuah hal yang jauh lebih gila dan lebih sakit. Desti mengakui kalau selama ini ia adalah selingkuhan suaminya. Harun yang selama ini hidup bersama dengan Asmara, berjuang bersama dengan Asmara dari nol, menjadi sosok suami baik dan penuh cinta buat Asmara serta anak-anaknya, menjadi suami kebanggaan Asmara. Namun ternyata Harun adalah sosok penjahat yang sesungguhnya. Desti mulai bertemu Harun sejak tahun 2007 lalu di pasar, saat ia sedang berjualan kue di sana. Desti begitu jatuh cinta dengan Harun karena selama ini Harun telah begitu baik padanya. Harun juga yang telah membantu pengobatan bapaknya selama berbulan-bulan, dan Harun jugalah yang telah membantu Desti keluar dari traumanya. Desti merasa sosok Harunlah yang selama ini dirinya cari. Ia sangat tidak peduli jika Harun sudah berkeluarga. Dan maka dari itu, inilah alasan Harun memilih untuk tinggal di kampung tersebut, karena pastinya dekat rumah Desti, dan ia bisa bertemu dengan Desti setiap hari, walaupun secara diam-diam. Akan tetapi, entah kenapa tiba-tiba saja sikap Harun berubah secara perlahan. Alasan yang Harun sampaikan, katanya Harun ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dengan tidak berpaling dari Asmara. Harun tiba-tiba pergi, begitu saja meninggalkan Desti. Namun Desti rasa itu semua hanya omong kosong Harun, karena sepertinya Harun kembali berselingkuh dengan wanita lain. Harun berselingkuh dengan wanita lain di kampung ini. Tapi aku rasa Harun kembali berselingkuh itu karena ia sudah tidak tahan dengan wanita gila sepertiku. Aku adalah wanita yang penuh gila untuk Harun, ucap Desti sambil menangis. Desti yang menganggap dirinya adalah perempuan gila, ia pun jadi benar-benar menunjukkan semua kegilaannya tersebut. Desti melakukan sesuatu yang mengerikan untuk membuat orang-orang yang ia benci jadi hidup menderita sepertinya, dengan cara pergi ke dukun dan mengirimi keluarga Harun dengan puluhan pocong. Desti berharap dengan teror puluhan pocong tersebut, Harun dan keluarganya bisa menderita sampai mati. Oke, sekian cerita yang saya bawakan kali ini. Semoga cerita yang dibawakan dapat menghibur teman-teman semua, serta cerita yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana menurut teman-teman cerita kali ini?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya, bisa langsung saja klik link Google Drive di kolom deskripsi. Akhir kata saya, Bayu izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.